Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang bertanya di kolom komentar, apakah RT atau RW boleh atau tidak menerima bantuan sosial? Kita akan membahas di kesempatan video kali ini. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda, tentu saya tidak bisa bersemangat untuk bikin informasi kepada Anda. Dan tentu tanpa dukungan Anda, semua channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, ada salah satu subscriber channel Inspirasi Oktara yang bertanya di kolom komentar di salah satu postingan video di channel ini. Beliau bertanya, apakah RT atau RW ini boleh atau tidak ya menerima bantuan sosial? Karena memang ketika dilihat di lapangan, RT atau RW ini adalah salah satu petugas yang membagikan undangan, terutama ketika bantuan sosial dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini mungkin, di beberapa tempat, di sebagian tempat ini tidak menjadi masalah ketika RT atau RW memperoleh bantuan sosial. Dan di beberapa tempat yang lain ini dipermasalahkan, apalagi ketika RT atau RW-nya dapat bantuan, masih ada banyak warganya yang, kondisinya kurang mampu ternyata masih belum tersentuh bantuan. Dan ini menjadi, masalah tersendiri ya ketika terjadi kasus seperti itu. Nah, pertanyaan tersebut ya, apakah RT atau RW ini boleh tidak memperoleh bantuan sosial? Jawabannya bagaimana? Oke, kita akan membahasnya. Jadi, perlu Anda ketahui bahwa penerima bantuan sosial, yang berasal dari Kementerian Sosial ya terutama, ini adalah mereka-mereka yang, ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi, syarat untuk bisa masuk ke dalam DTKS ini adalah pertama, ini harus keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu. Bagi keluarga yang kurang mampu, yang ingin namanya masuk ke DTKS ini bebas, ada 2 cara utama. Cara yang pertama bisa menghubungi RT atau RW untuk, diantarkan atau difasilitasi untuk menuju ke kantor desa atau kelurahan. Di sana tentu akan ada form yang, eee, akan ditangani ya oleh desa atau kelurahan jika ada warganya yang mengadu atau mengajukan agar datanya ini bisa masuk ke dalam DTKS. Biasanya juga di setiap tahunnya ada setidaknya 2 kali untuk rapat, pembangunan desa atau pembangunan kelurahan. Di sana juga ada agenda untuk pengajuan nama-nama masyarakat kurang mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan untuk diusulkan ke dalam DTKS. Jadi skemanya seperti itu. Atau masyarakat bisa langsung secara mandiri datang dengan membawa EKT atau KK, silakan Anda datang ke kantor desa atau kelurahan, langsung untuk, mengajukan diri agar namanya masuk DTKS. Untuk cara yang kedua, masyarakat bisa mengajukan secara mandiri melalui aplikasi Usul Sanggah yang ada di Play Store. Mereka, yang ingin mengajukan agar dirinya masuk ke dalam DTKS, ini harus mengisi beberapa, form tertentu ya, ada data diri, nama, dan lain sebagainya. Dan di akhir ketika ingin mengajukan nanti akan diminta untuk mengunggah foto EKTP-nya dan juga foto rumah tampak depan secara penuh. Nah, ketika sudah diterima datanya oleh pusat, pusat tentu akan mengembalikan lagi di daerah dan daerah akan menunjuk desa atau kelurahan yang bisa melalui RT atau RW-nya atau langsung dari petugas pendamping sosial untuk melakukan survei ulang atau istilahnya adalah verifikasi dan validasi ulang. Apakah nama-nama yang mengajukan agar masuk DTKS ini layak atau tidak untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Jadi seperti itu. Nah, itu ya syaratnya. Jadi para penerima bantuan sosial haruslah orang-orang yang ada di dalam DTKS. Dan yang masuk ke dalam DTKS ini memang harus orang-orang yang kurang mampu. Jika nyatanya adalah orang-orang yang sudah kaya, maka ini harus diupdate, harus diadakan pencoretan bahwa nama-nama tersebut ini sudah tidak layak untuk memperoleh bantuan sosial dan harus keluar dari DTKS. Itu sistemnya. Dan juga perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda sudah mengetahui syarat dari, agar masyarakat itu bisa masuk ke dalam DTKS, ada beberapa kriteria yang ini tentunya, larangan bagi mereka-mereka ya, untuk tidak mendapatkan bantuan sosial atau bahasa mudanya adalah ada beberapa golongan yang ini, tidak layak ya, tidak boleh menerima bantuan sosial. Apa saja itu? Yang pertama, orang ini ya,
kepala keluarga ini atau anggota keluarganya di dalam satu kakak, tidaklah boleh ya kepala keluarga ini berstatus sebagai ASN ya, aparatur sipil negara. Baik itu dengan status PNS ya, pegawai negeri sipil atau pegawai dengan perjanjian kerja ya atau P3K istilahnya. Jadi jika ada kepala keluarga yang berstatus sebagai PNS atau P3K atau bahasa globalnya adalah ASN, maka golongan ini tidak layak, tidak pantas untuk memperoleh bantuan sosial. Jika itu terjadi, maka secara otomatis akan dinonaktifkan di DTKS, akan tertulis exclude mata pekerjaan atau mata pencarian atau exclude pekerjaan, seperti itu. Lalu ada golongan yang kedua yang tidak boleh menerima bantuan sosial, yaitu adalah perangkat desa. Karena perangkat desa ini penghasilannya ini langsung ditanggung oleh dana APBDes, ya APBD desa. Nah, bagi perangkat desa, baik itu dari kepala desa sampai kepala urusan ya, KAUR dan yang lain sebagainya, ini maka hukumnya tidak boleh menerima bantuan sosial karena sudah ditanggung oleh pemerintah ya, yang diambilkan dari APBDes. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya golongan yang kedua, KPM ini tidak berstatus sebagai TNI atau Polri ya. Tidak ada yang berstatus sebagai TNI atau Polri. Jadi baik bagi TNI atau Polri ini tidak layak atau tidak boleh menerima bantuan sosial. Itu ya. Golongan selanjutnya tidak berstatus sebagai pensiunan. Jadi misalnya ada yang pensiunan guru, pensiunan TNI atau pensiunan Polri, pensiunan mungkin tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Jika statusnya adalah pensiunan, maka pensiunan ini tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Mengapa demikian? Karena sudah jelas pensiunan ini sudah ada jatahnya tersendiri dari APBN ya, setiap bulannya ini dicairkan sehingga tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial bagi seorang pensiunan. Selanjutnya, golongan berikutnya adalah tidak berstatus sebagai pegawai BUMN ya. Karena kita tahu Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebuah lembaga ya pekerjaan yang tentunya ini memiliki penghasilan yang cukup besar. Dan jika kita lihat dari kriteria kemiskinan ya, syarat untuk bisa menerima bantuan sosial di dalam undang-undang itu tidak penghasilannya kurang dari Rp600.000 per bulan. Ya, jika BUMN jelas itu di atas UMR ya, rata-rata pendapatan di daerahnya. Jadi golongan ini, golongan untuk pegawai BUMN ini tidaklah berhak untuk menerima bantuan sosial. Ini dilarang ya. Nah, dari golongan-golongan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah RT atau RW di tempat Anda salah satu dari golongan tersebut? Ya, Anda tentu sudah bisa menjawab ya. Bagaimana? Nah, jika RT atau RW Anda tidak termasuk ke dalam beberapa golongan yang dilarang atau tidak pantas untuk memperoleh bansos, maka otomatis jika RT atau RW Anda masuk ke dalam DTKS, ya mereka boleh menerima bantuan sosial ya. Karena memang syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial ya harus ada di DTKS. Sedangkan yang ada di DTKS adalah mereka-mereka yang kondisinya kurang mampu. Karena memang di daerah saya, di desa dampingan saya sendiri, pengalaman saya, RT atau RW ini bukanlah mereka yang berasal dari keluarga yang ekonominya mapan. Rata-rata memang sebagian besar RT RW ini keluarga yang kurang mampu karena memang diberikan amanah atau kepercayaan oleh masyarakat sekitar untuk memimpin wilayahnya. Karena RT atau RW yang dipilih adalah mereka-mereka yang bisa bertanggung jawab. Jadi tidak harus orang-orang yang ekonominya mampu ya. Nah, jadi seperti itu. Selama RT atau RW di tempat Anda ini tidak berstatus sebagai orang-orang yang dilarang tadi ya, dari PNS, P3K, lalu pegawai BUMN, pensiunan, perangkat desa, dan lain sebagainya. Jika RT atau RW-nya tidak termasuk dari golongan-golongan dilarang dan ekonominya kurang mampu atau dirasa sangat pantas untuk memperoleh bantuan sosial, maka ya RT RW boleh menerima bantuan sosial ya, bantuan sosial apapun dari pemerintah, terutama PKH maupun BPNT. Oke, kesimpulan jawabannya sudah Anda dapatkan. Semoga jelas ya informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan Anda berkomentar. Jika ada pertanyaan yang memerlukan jawaban khusus, bisa saya bahas di kesempatan video yang lebih panjang. Atau misalnya pertanyaannya bagus dan jawabannya singkat, bisa saya langsung upload di short PKH yang ada di channel Inspirasi Oktara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.